ganas ya. Oke, terus mohon yang lain dinyalakan dulu kameranya. Dinyalakan dulu. Yang belum masuk siapa, Mbak? Yang Sekarang belum ada hadir. 4 orang dokter. Ini sudah saya coba hubungi. Namanya siapa aja? Saya catat dulu. Ada Adinda Fazahra, Siapa? Adinda Fazahra, Adinda, Asahra, Evina, Evina. E iya, ya? iya benar dokter. Evina, terus Karin Media, Karin, iya Karin Media, dan Gina dokter. Dina, Iya Zahra Gina. Zahra Dina. Iya dokter. Oke, baik. Silakan untuk kelompok tumor ganas untuk presentasi dulu, biasa ya. Kemudian habis presentasi kita diskusi sebentar dari yang teori, kemudian lanjut ke apa namanya kasus ya. Ini masih ada yang belum nyala. Taris, Sabita, belum nyala kameranya. Ya, ini ada satu, Sabita, Zahra, belum nyala kameranya. Baik, ya silakan presentasi dulu kelompok tumor. Baik, saya izin share screen Mm-mm. dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Denny dan teman-teman. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yaitu tumor ganas. Next. Untuk anggota kelompok 3 ada Maura Adisti, Rama Fadila, Nawa Ulaya, Andis Sanggi, dan saya sendiri, Cinta Widya. Next. Tumor ganas. Tumor ganas merupakan pertumbuhan jaringan yang tidak terkendali. Berbeda dengan neoplasma Cina, mereka lebih invasif secara lokal, memiliki tingkat anaplasia seluler yang lebih besar, dan memiliki kemampuan untuk bermetastasis secara regional ke kelenjar getah bening atau jauh ke tempat lain. Kanker dapat disebabkan oleh virus, paparan radiasi yang signifikan, cacat genetik, atau paparan bahan kimia karsinogenik. Keganasan yang umumnya mempengaruhi rahang telah dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama karsinoma, yang kedua lesi metastasis, yang ketiga sarkoma, dan yang keempat keganasan dari sistem hematopoietik. Next. Next. Tanda dan gejala klinis yang menunjukkan lesi ganas meliputi yang pertama gigi bergeser, 2 gigi goyang dalam waktu singkat,
3. Bau busuk, ulcerasi. 4. Adanya batas indurasi. 5. Tulang di bawahnya terbuka. Yang keenam, defisit sensori neural atau sensori motor. 7. Limfadenopati. 8. Penurunan berat badan. 9. Disgesia. 10. Disfagia. 11. Disfonia. 12. Perdarahan. 13. Kurangnya penyembuhan normal setelah operasi mulut dan nyeri atau pembengkakan yang cepat tanpa penyebab. Next. Imaging features. Yang pertama adalah lokasi. Karsinoma primer lebih sering terlihat di lidah, dasar mulut, area tonsil, bibir, langit-langit lunak, atau gingiva, dan dapat menginvasi rahang dari salah satu tempat tersebut. Sarkoma lebih sering terjadi di mandibula dan di daerah posterior kedua rahang. Tumor metastasis paling sering terjadi pada mandibula posterior dan maksila. Beberapa lesi metastasis tumbuh di apeks gigi atau di folikel gigi yang sedang berkembang. Bentuk dan perifer, tampilan khas dari perifer dari lesi ganas adalah batas yang tidak jelas dengan kurangnya kortikasi dan tidak adanya enkapsulasi. Perbatasan ini biasanya memanjang dari area kerusakan tulang radiolusen ke arah tulang normal dengan ekstensi tidak rata dan disebut sebagai pola infiltrasi. Next. Struktur internalnya, aspek internal biasanya radiolusen pada banyak kasus. Untuk efek pada struktur sekitar, keganasan bersifat merusak dengan cepat. Lesi ganas yang berkembang pesat umumnya menghancurkan tulang pendukung alveolar sehingga gigi tampak mengambang. Kadang-kadang resorpsi akar hadir, tulang trabekular internal hancur, demikian juga batas kortikal seperti dasar sinus, batas inferior mandibula, korteks folikuler gigi yang sedang berkembang, dan korteks kanal neurovaskular alveolar inferior. Next. Selanjutnya adalah karsinoma. Yang pertama ada squamous cell carcinoma arising in soft tissue. Untuk disease mekanismenya, tumor ganas yang berasal dari epitel permukaan secara histologis, SCC awalnya ditandai dengan adanya invasi sel epitel ganas melalui membran basal ke dalam jaringan ikat di bawahnya, yang selanjutnya akan menyebar ke jaringan lunak yang lebih dalam dan terkadang juga dapat menyebar ke tulang, kelenjar getah bening, atau bahkan dapat menyebar lebih jauh ke paru-paru dan hati. Squamous cell carcinoma awalnya muncul sebagai lesi permukaan berwarna putih atau merah di mukosa. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, maka lesi ini dapat menunjukkan ulcerasi sentral dan nekrosis jaringan. Laki-laki lebih sering terkena daripada perempuan. Kebanyakan squamous cell carcinoma terjadi pada orang yang lebih tua dari 50 tahun. Imaging feature-nya, untuk lokasinya, SCC umumnya berlokasi di dasar mulut seperti daerah trigonum retromolar mandibula dan dorsum lidah. Lesi ini juga dapat berinvasi pada tulang di sekitar permukaan lingual posterior mandibula. Selain itu, lesi juga dapat berlokasi di daerah lain seperti tonsil, palatum mole, dan vestibulum bukal. Periferal, squamous cell carcinoma umumnya memiliki batas yang tidak jelas serta tidak terkortikasi. Lesi ini memiliki pola invasi yang disebut sebagai cookie bite pada tulang sekitarnya. Untuk internal strukturnya, squamous cell carcinoma umumnya bersifat radiolusen. Efek Gene structure, squamous cell carcinoma dapat tumbuh melalui foramen saraf dan dapat menyebar sepanjang alveolar inferior kanal, sehingga dapat mengakibatkan pelebaran batas kanal dan hilangnya batas kortikal. Efek on ejection, squamous cell carcinoma memiliki bukti invasi tulang di sekitar gigi yang muncul sebagai pelebaran tulang ligamen periodontal dengan hilangnya lamina dura yang berdekatan. Untuk manajemennya, pada pasien dengan squamous cell carcinoma umumnya yaitu radioterapi dan surgery, tetapi dapat juga dilakukan manajemen lain yaitu dengan kemoterapi, walaupun bukan merupakan pengobatan yang umum disarankan. Diferensial diagnosis dari squamous cell carcinoma antara lain yaitu osteomyelitis, Bowen's disease, cutaneous horn, actinic keratosis, keratokantoma, Watt, blastomesis, chondrodermatitis nodularis helicis, basal cell carcinoma, serta melanoma maligna. Yang kedua ada squamous cell carcinoma originating in bone. Squamous cell carcinoma yang timbul di dalam rahang dan tidak memiliki hubungan dengan epitel permukaan mukosa mulut. Tumor ini diduga timbul dari sisa-sisa intraseous epitel odontogenik. Untuk clinical feature-nya sendiri jarang terjadi, tidak menunjukkan gejala secara klinis ketika ukuran kecil. Ketika ukurannya sudah cukup besar, terdapat gejala nyeri, fraktur patologis, dan kelainan saraf sensorik seperti paresthesia bibir dan limfadenopati dapat terjadi dengan tumor ini. Lebih sering terjadi pada pria dan pada pasien usia 40-80 tahun. Epitel permukaan selalu tampak normal. Untuk imaging feature-nya, lokasinya lebih sering ditemukan di mandibula pada regio molar.
Karena lesi secara definisi terkait dengan sisa-sisa lamina gigi, lesi ini hanya berasal dari bagian rahang yang mengandung gigi. Batas dan bentuknya, tepi sebagian besar lesi diffuse, berbentuk bulat atau tidak beraturan dengan batas menunjukkan kerusakan tulang dan berbagai tingkat ekstensi di pinggiran. Tingkat kekerasan perbatasan mencerminkan agresivitas lesi. Jika ukurannya cukup, terjadi fraktur patologis disertai dengan defek bertahap, penipisan batas kortikal, dan massa jaringan lunak berikut. Untuk internal structure-nya, seluruhnya radiolucent tanpa bukti produksi tulang dan sangat sedikit sisa tulang yang tertinggal di tengah lesi. Jika lesinya kecil, lempeng bukal atau lingual di atasnya dapat membentuk bayangan yang menyerupai penampilan tulang trabecula internal. Efek on surrounding structure-nya, disruksi dasar antral atau nasal, hilangnya garis kortikal kanalis, neurovaskular mandibula, dan penipisan lamina dura. Resorpsi akar tidak biasa, gigi yang kehilangan lamina dura, dan tulang pendukung tampak floating. Untuk manajemennya, umumnya tumor ini diaksisi dengan struktur tulang di sekitarnya dalam reseksi en bloc. Radiasi dan kemoterapi dapat digunakan sebagai terapi tambahan. Diferensial diagnosis, jika lesi tidak agresif dan memiliki batas halus dan area radiolucent, lesi disebut mungkin disalahartikan sebagai kista preapikal atau granuloma. Namun, jika lesi tidak terpusat pada apeks gigi, terkadang sulit untuk membedakan kondisi ini dari kista atau tumor odontogenik. Jika perbatasan jelas infiltratif dengan kerusakan tulang yang luas, lesi metastasis harus disingkirkan serta multiple myeloma, fibrosarkoma, dan karsinoma yang timbul pada kista gigi. Pemeriksaan rongga mulut dan terutama epitel permukaan membantu membedakan kondisi ini dari karsinoma sel squamous permukaan. Yang ketiga ada squamous cell carcinoma originating in cheese. Untuk disease mekanismenya, SCC yang timbul pada kista gigi yang sudah ada sebelumnya jarang terjadi dan tidak termasuk invasi dari karsinoma epitel permukaan, tumor metastatik, dan karsinoma intraseus primer. Mereka mungkin timbul dari invasi preapikal, residual, dentigerous, dan tumor odontogenik keratosis. Secara histologi, lapisan epitel squamous kista menimbulkan neoplasma ganas. Untuk clinical feature-nya, tanda atau gejala yang paling umum yang terkait dengan kondisi ini adalah nyeri, rasa sakit, dan ditandai dengan lambat dan durasi beberapa bulan. Pembengkakan kadang-kadang dilaporkan. Fraktur patologis, pembentukan fistula, dan limfadenopati regional dapat terjadi jika rahang atas terlibat. Nyeri sinus atau pembengkakan mungkin ada. Untuk imaging feature-nya, lokasinya SCC kebanyakan kasus terjadi di mandibula dengan beberapa kasus dilaporkan di maksila anterior. Karena lesi timbul dari kista, bentuknya sering bulat atau bulat telur. Ketika jaringan ganas secara progresif menggantikan lapisan kista, batas halus hilang atau menjadi tidak jelas. Infiltratif yang tidak memiliki kortikasi, bentuknya menjadi kurang terlihat hidrolik dan banyak lagi membaur. Untuk internal structure-nya sendiri, lesi ini tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan tulang. Ini sepenuhnya radiolucent, mungkin lebih dari karsinoma permukaan invasif karena osteolisis sebelumnya dari kista. Efek unchanged structure-nya menipiskan dan menghancurkan lamina dura yang berdekatan gigi atau batas kortikal yang berdekatan, seperti batas inferior rahang atau dasar hidung yang bisa menghancurkan prosesus alveolus. Untuk manajemennya, pengobatan squamous cell carcinoma yang berasal dari kista adalah identik dengan pengobatan yang dijelaskan untuk intraseus primer karsinoma. Diferensial diagnosis, kista yang meradang biasanya menunjukkan reaktif sklerosis perifer karena produk inflamasi hadir dalam lumen kista. Sklerosis ini biasanya tidak ada pada kista yang telah mengalami transformasi ganas. Namun keduanya mungkin sulit untuk dibedakan secara radiologis. Kista harus selalu diajukan untuk pemeriksaan histologis. Mieloma multiple mungkin muncul sebagai lesi soliter dan mungkin sulit dibedakan, terutama jika memiliki bentuk kistik yang terdefinisi dengan baik. Penyakit metastatik mungkin serupa, meskipun umumnya multifokal. Yang terakhir ada sentral mucoepidermoid carcinoma. Untuk disease mekanismenya, karsinoma mucoepidermoid sentral adalah tumor epitel yang timbul di tulang, kemungkinan berasal dari epitel odontogenik pluripotensial atau dari lapisan kista. Secara histologis tidak dapat dibedakan dari jaringan lunaknya. Kriteria untuk diagnosis tumor mucoepidermoid sentral adalah adanya lempeng kortikal yang utuh, bukti radiografi kerusakan tulang, dan temuan histologis khas yang konsisten dengan tumor mucoepidermoid. Untuk clinical feature-nya, keluhan yang paling umum adalah pembengkakan yang tidak nyeri. Pembengkakan mungkin telah ada selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun dan menyebabkan asimetri wajah. Dapat terjadi
parestesia saraf alveolar inferior, dan penyebaran lesi ke kelenjar getah bening regional. Tumor muka epidermoid sentral lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Untuk imaging feature-nya, lokasinya lebih sering terjadi pada mandibula, biasanya pada daerah premolar dan molar. Lesi paling sering terjadi di atas kanalis mandibula, mirip dengan tumor odontogenik. Peri-peri dan sepnya terjadi unilokular atau multilokular, terkortikasi dengan baik, dan kortikasi perifer mungkin sangat tebal. Untuk struktur internalnya multilokular atau memiliki baik gelembung sabun atau struktur internal sarang lebah yang ditampilkan sebagai daerah radiolucent bulat dengan atau tanpa pinggiran tulang yang tebal atau sklerotik. Efek on Solani structure, tumor muka epidermoid mampu menyebabkan perluasan lempeng kortikal. Untuk manajemennya, biasanya pembedahan dengan reseksi, diseksi leher, dan terapi radiasi pasca operasi. Untuk diferensial diagnosa ameloblastoma recurrens. Lalu ada tumor metastasis. Next. Sinonim untuk tumor metastasis adalah keganasan sekunder. Untuk mekanisme penyakitnya, tumor metastasis mewakili pembentukan fokus baru penyakit ganas dari tumor ganas yang jauh, biasanya melalui pembuluh darah. Lesi metastasis pada rahang biasanya timbul dari tempat yang secara anatomis lebih rendah dari klavikula. Lesi metastatik rahang biasanya terjadi ketika distant primary lesion sudah diketahui, meskipun kadang-kadang keberadaan tumor metastasis dapat mengungkapkan adanya silent primary lesion. Next. Untuk tanda klinisnya, wanita 2 kali lebih banyak daripada pria. Yang kedua, pasien mungkin mengeluh sakit gigi, lalu mati rasa atau parestesia cabang ketiga saraf trigeminal, fraktur patologis rahang, atau perdarahan dari lokasi tumor. Imaging features, yang pertama lokasi. Area posterior rahang lebih sering terkena. Mandibula lebih sering daripada maksila. Sinus maksilaris mungkin merupakan lokasi tersering berikutnya, diikuti oleh palatum durum anterior dan condylus mandibula. Seringkali lesi metastasis pada mandibula bersifat bilateral. Selain itu, lesi mungkin terletak di ruang ligamen periodontal, kadang-kadang di apeks akar, meniru penyakit inflamasi periapikal dan periodontal atau di papila gigi yang sedang berkembang. Next. Untuk bentuk dan perifer, lesi metastasis mungkin berbatas tegas, tapi tidak memiliki kortikasi atau enkapsulasi pada tepi tumornya. Juga memiliki margin invasif yang tidak jelas. Lesi biasanya tidak bulat, tetapi berbentuk polimorf. Tumor dapat dimulai sebagai beberapa zona kerusakan tulang yang dipisahkan oleh tulang normal. Area kecil ini menyatu menjadi massa yang lebih besar dan tidak jelas dari waktu ke waktu, dan rahang dapat membesar. Untuk struktur internalnya, lesi umumnya radiolucent. Dalam hal ini, struktur internal adalah kombinasi sisa tulang trabekula normal yang berhubungan dengan area lisis tulang. Jika tumor menyebar di beberapa daerah rahang, hasilnya adalah penampakan multifokal, dan penyebaran yang signifikan dari metastasis tumor dapat memberikan tampilan radiolucent pada rahang atau tampilan yang mirip dengan osteopenia. Next. Efek pada struktur sekitar, karsinoma metastasis dapat merangsang reaksi periosteal yang biasanya berbentuk pola spikula. Pas keganasan, lesi ini menghilangkan lamina dura dan dapat menyebabkan peningkatan lebar ruang ligamen periodontal yang tidak teratur. Gigi mungkin tampak mengambang di massa jaringan lunak dan mungkin dalam posisi yang berubah karena hilangnya dukungan tulang. Soket pencabutan mungkin gagal untuk sembuh dan dapat bertambah besar. Resorpsi gigi jarang terjadi, kadang-kadang berhubungan dengan multiple myeloma dan kondrosarkoma. Ini lebih sering terjadi pada lesi jinak. Tulang kortikal dari struktur yang berdekatan seperti kanal neurovaskular, sinus, dan fosa hidung hancur. Kadang-kadang tumor menembus pelat kortikal luar rahang dan meluas ke jaringan lunak sekitarnya atau bermanifestasi sebagai massa intraoral. Untuk diferensial diagnosisnya ada multiple myeloma, lesi inflamasi periapikal, kista odontogenik, dan SCC. Next. Selanjutnya adalah sarkoma. Next. Yang pertama ada osteosarkoma. Osteosarkoma sendiri adalah neoplasma ganas tulang, di mana osteoid diproduksi langsung oleh stroma ganas sebagai lawan dari pembentukan tulang reaktif yang berdekatan. 3 jenis histologi utamanya adalah kondroblastik, osteoblastik, dan osteosarkoma fibroblastik. Penyebab osteosarkoma tidak diketahui, namun dugaan sementara penyebab penyakit ini adalah mutasi genetik dan virus. Next. Untuk manifestasi klinisnya,
Osteosarkoma rahangnya cukup langka dan menyumbang sekitar 7% dari semua osteosarkoma. Lesi terjadi pada semua kelompok ras di seluruh dunia dan pada pria 2 kali lebih sering daripada wanita. Lesi rahang biasanya terjadi dengan puncaknya pada dekade keempat, rata-rata sekitar 10 tahun kemudian daripada lesi tulang panjang. Gejala atau tanda yang paling sering dilaporkan adalah pembengkakan, yaitu mungkin muncul 6 bulan sebelum diagnosis. Pembengkakan biasanya cepat. Untuk indikator lainnya adalah nyeri, nyeri tekan, eritema mukosa di atasnya, ulcerasi, gigi lepas, epistaksis, pendarahan, sumbatan hidung, eksotalmos, trismus, dan kebutaan. Next. Untuk gambaran radiografinya, lokasinya di mandibula lebih sering terkena daripada maksila. Dan di bagian posterior lebih banyak dibandingkan di region anterior. Untuk bentuknya, batasnya tidak jelas, relatif radiolucent atau radiopak tanpa sklerosis atau enskapsulasi. Dan jika lesi melibatkan periosteum secara langsung atau ekstensi, seseorang dapat melihat spikula sinar matahari yang khas atau trabekula rambut di ujung. Dalam banyak kasus, ekstensi ke jaringan lunak sekitarnya menonjol dan massa jaringan lunak yang berasal dari tulang terlihat. Next. Untuk internal structure-nya radiolucent dengan campuran radiolucent radiopak atau cukup radiopak. Untuk struktur tulang internalnya dapat terlihat granular atau sklerotik, bola kapas, gumpalan, atau bentukan sarang lebah. Apapun struktur internal yang dihasilkan, struktur trabekula normalnya akan hilang. Next. Untuk efek terhadap jaringan sekitar, pelebaran membran periodontal berhubungan dengan osteosarkoma, tetapi juga terlihat pada keganasan lain. Korteks dinding antral atau nasal dapat hilang pada lesi maksila, lesi mandibula dapat merusak korteks kanal neurovaskular dan lamina dura yang berdekatan, dan kanal neurovaskular dapat melebar membesar secara simetris. Next. Untuk diferensial diagnosisnya sebenarnya tidak ada fibrosarkoma atau karsinoma metastasik mungkin mirip dengan osteosarkoma. Jika struktur tulang terlihat, juga harus dipertimbangkan seperti kondrosarkoma. Jika ada tulang baru periosteal spicula, metastasis prostat, dan payudara harus dipertimbangkan. Untuk pemeriksaan fisik dan laboratorium yang komprehensif membantu dalam menentukan apakah lesi tersebut primer atau metastasis. Untuk sarkoma Ewing, plastinoma soliter, dan osteomyelitis memiliki beberapa karakteristik radiografi osteosarkoma. Dan osteosarkoma umumnya tidak berhubungan dengan tanda-tanda infeksi. Next. Selanjutnya ada kondrosarkoma. Kondrosarkoma adalah tumor ganas asal mesenkimal yang menghasilkan tulang rawang. Ada beberapa subtipe histologis yang paling sering berkembang di daerah kraniofasial, termasuk bentuk sel jernih, dediferensiasi, mixoid, dan mesenkim. Tumor ini dapat terjadi secara terpusat di dalam tulang, di pinggiran tulang, atau lebih jarang di jaringan lunak. Beberapa bentuk langsung dari sel mesenkim ganas dan beberapa bentuk dari lesi tulang rawan yang sudah ada sebelumnya. Dalam kasus yang terakhir, mereka disebut kondrosarkoma sekunder. Next. Untuk gambaran klinisnya terjadi pada semua usia, lebih sering pada orang dewasa. Mereka mempengaruhi pria dan wanita secara sama. Seorang pasien dengan kondrosarkoma mungkin memiliki masa keras atau keras dengan durasinya relatif lama. Pembesaran lesi menyebabkan nyeri, sakit kepala, dan kelainan bentuk. Jarang ditemukan pendarahan dari tumor atau leher gigi, defisit saraf sensorik, proptosis, atau gangguan penglihatan. Tumor selalu ditutupi dengan kulit atau mukosa normal di atasnya, kecuali oselasi sekunder. Jika kondrosarkoma terjadi di dekat sendi temporomandibular trismus atau fungsi sendi yang abnormal dapat terjadi. Untuk gambaran radiografisnya, lokasinya jarang terjadi di tulang wajah. Frekuensi maksila sama mandibula itu setara. Untuk maksila itu biasanya di bagian anterior pada daerah tulang lawan. Untuk mandibula itu pada prosesus coronoideus, kondilus kepala, dan leher, kadang pada regio simfisis. Untuk bentuknya, kondrosarkoma tumbuh lambat sehingga tanda radiologisnya kadang menyesatkan dan terlihat jinak. Lesi umumnya berbentuk bulat, lonjong, atau berlobus, berbatas jelas, kadang terkortikasi, dan terkadang terlihat penyatuan dengan tulang normal yang berdekatan. Next.
Untuk internal structure-nya terdapat penentukan klasifikasi di tengahnya sehingga terlihat radiolucent radiopak. Terlihat bentukan Mount Eden dengan pulau-pulau sisa tulang yang tidak terpengaruh oleh tumor. Jarang terlihat benar-benar radiolucent. Struktur radiopak pusat telah digambarkan secara fluorescent, menyeratkan fitur seperti salju. Klasifikasi diffus, tampak granular, dan ground glass. Next. Efek terhadap jaringan sekitarnya, karena kondrosarkoma tumbuh relatif lambat, sehingga seringkali memperluas batas kortikal normal daripada menghancurkannya dengan cepat. Di mandibula, batas inferior atau prosesus alveolar dapat melebar secara besar-besaran sambil tetap mempertahankan penutup kortikalnya. Pada maksila dapat mendorong dinding sinus maksilaris atau fossa nasalis dan mengenai fossa intratemporal. Pada kondilus menyebabkan perluasan yang mungkin remodeling dari fossa artikular dan eminensia yang sesuai. Jika terjadi di dekat gigi, resorpsi akar dan perpindahan gigi dapat terjadi demikian pula pelebaran ruang membran periodontal. Next. Untuk DD-nya, osteosarkoma seringkali tidak dapat dibedakan dari kondrosarkoma pada gambar diagnostik. Klasifikasi khas kondrosarkoma mungkin tidak ada pada osteosarkoma. Displasia fibrosa mungkin memiliki pola internal yang serupa meskipun klasifikasi internal kondrosarkoma mewakili kartilago klasifikasi. Umumnya displasia fibrosa terdefinisi dengan baik tanpa tanda-tanda kerusakan tulang dan batasnya dengan gigi yang berdekatan berbeda dari kondrosarkoma. Kondrosarkoma mungkin lambat tumbuh dan menggantikan gigi dan struktur sekitarnya lainnya. Karakteristik ini dapat disalahartikan sebagai tumor jinak. Next. Selanjutnya ada Ewing sarkoma. Sarkoma Ewing adalah tumor sel bulat kecil yang tampaknya memiliki asal yang sama dengan tumor neuroektodermal primitif. Merupakan tumor tulang panjang yang relatif jarang di rahang. Lesi muncul pada bagian medula tulang dan menyebar ke endosteal dan kemudian permukaan periosteal. Next. Untuk gambaran klinisnya, paling sering terjadi pada usia 20-an, kebanyakan pasien berusia antara 5-30 tahun, laki-laki 2 kali lebih banyak dibandingkan perempuan, terlihat lesi multisentrik, pembengkakan nyeri gigi lepas pembengkakan nyeri gigi lepas, parestesia, exophthalmos, ptosis, epistaxis, ulcerasi, gigi bergeser, trismus, dan sinusitis. Terjadi juga limfodenopatis cervix. Next. Untuk gambaran radiografisnya, mandibula lebih banyak dari maksila sekitar 2:1, posterior rahang atas dan rahang bawah. Lesi berkembang di dalam ruang sumsum terlebih dahulu, kemudian meluas hingga melibatkan pelat kortikal di atasnya. Untuk bentuknya, radiolucent yang berbatas tegas dan tidak terkortikasi. Ujungnya yang maju menghancurkan tulang dan menghasilkan batas yang tidak rata. Lesi biasanya soliter dan dapat menyebabkan fraktur patologis dengan massa jaringan lunak yang terlihat secara radiografis. Mungkin terlihat bulat dan oval, tetapi umumnya tidak memiliki bentuk yang khas. Next. Untuk internal structure-nya, sarkoma Ewing adalah proses destruktif dengan sedikit induksi pembentukan tulang. Dimulai pada aspek internal tulang dan melibatkan permukaan endosteal dan periosteal, kemudian dalam perjalanannya biasanya seluruhnya radiolucent. Next. Untuk efek pada jaringan sekitarnya, merangsang periosteum untuk menghasilkan tulang baru. Struktur normal yang berdekatan seperti kanal neurovaskular mandibula, batas inferior mandibula, dan plat kortikal alveolar dapat hilang. Jika lesi berbatasan dengan gigi, struktur ini akan hancur. Tumor tidak secara khas menyebabkan resorpsi akar, meskipun merusak tulang pendukung yang berdekatan. Next. Untuk DD-nya, lesi inflamasi atau osteomyelitis memiliki bentuk radiografi dari sarkoma Ewing. Next. Selanjutnya ada fibrosarkoma. Fibrosarkoma adalah neoplasma yang terdiri dari fibroblast ganas yang menghasilkan kolagen dan elastin. Etiologinya tidak diketahui meskipun mungkin timbul secara sekunder pada jaringan yang telah menerima tingkat radiasi terapeutik. Next. Untuk clinical features-nya, terjadi antara laki dan perempuan di usia 40 tahunan. Biasanya gejalanya adalah massa yang perlahan membesar dengan cepat. Dan di dalam tulang biasanya disertai rasa sakit. Lesi perifer dapat menginvasi jaringan lunak lokal dan menyebabkan lesi yang besar terlihat secara klinis.
mukosa menjadi erimatosa dan ulcerasi, dan keterlibatan sendi temporomandibular sering disertai dengan trismus. Next. Untuk gambaran radiografinya, sering terjadi di mandibula dengan jumlah terbesar terjadi di daerah premolar dan molar. Untuk bentuknya, batas tegas tetapi tidak rata, tidak terklasifikasi, dan tidak memiliki kemiripan dengan kapsul. Tumbuh di sepanjang tulang, cenderung memanjang melalui ruang sumsum. Jika lesi jaringan lunak terjadi berdekatan dengan tulang, dapat menyebabkan depresi seperti cawan pada tulang di bawahnya, atau menginvasi seperti halnya karsinoma sel squamosa. Next. Untuk struktur internalnya, lesi seluruhnya radiolucent. Jika telah ada selama beberapa waktu dan tidak terlalu agresif, tulang rahang sisa atau pembentukan tulang reaktif akan terjadi. Next. Untuk efeknya adalah struktur yang berdekatan akan mengalami kerusakan. Di mandibula biasanya pada proses alveolar, batas inferior rahang, dan korteks kanal neurovaskular akan hilang. Di maksila biasanya mempengaruhi sinus maksilaris, dinding posterior maksila, dan dasar hidung dapat rusak. Di kedua rahang biasanya lamina dura dan korteks folikular menghilang. Selain itu, lebaran ruang membran periodontal terjadi pada tumor ini seperti pada keganasan lainnya. Next. Untuk diferensial diagnosisnya adalah radiolusensi soliter dan camang-camping dengan sedikit struktur internal ini sulit dibedakan dari keganasan sentral lainnya. Next. Selanjutnya yaitu ada keganasan dari sistem hematopoietik. Next. Yang pertama ada multiple myeloma, merupakan neoplasma ganas sel plasma yang berasal dari limfosit B. Sel-sel ini menumpuk di sumsum tulang dan mengganggu hematopoiesis normal. Multiple myeloma merupakan keganasan tulang yang paling umum dari orang dewasa. Next. Next. Selanjutnya yaitu clinical feature. Biasanya pasien berusia 35-70 tahun, kira-kira sekitar 60 tahun dan lebih sering terjadi pada pria. Untuk keluhannya, merasa kelelahan, penurunan berat badan, demam, nyeri tulang, anemia, dan nyeri punggung bawah. Untuk tanda sekundernya, amiloidosis dan hiperkalsemia. Untuk karakteristik Benz-Jones protein dapat hadir dalam urin yang menyebabkan urin menjadi berbusa. Dan saat proliferasi klonal seluler terjadi, sel-sel ini menempati kanselus dan kemudian tulang kortikal, menggantikan tulang yang radiopak dengan area radiolusensi. Secara oral, biasanya merasakan sakit gigi, pembengkakan, perdarahan, parestesia, disestesia, dan atau tidak memiliki keluhan. Next. Selanjutnya yaitu imaging features. Untuk lokasinya lebih sering terjadi di mandibula daripada maksila, tetapi jarang di keduanya. Pada mandibula, lesi yang umum tampak pada posterior, ramus, dan kondilus. Untuk lesi maksila biasanya muncul di bagian posterior. Next. Untuk bentuk dan perifernya, perifer lesi well defined dan tidak tervertikasi, tampak gambaran punch out, namun banyak yang tampak irregular atau infiltratif. Beberapa lesi memiliki bentuk oval atau kistik, dan area yang tidak dirawat dapat menjadi confluent sehingga memberikan penampilan multilokuler. Next. Selanjutnya, lesi yang terletak di periapikal periodontal ruang ligamen mungkin memiliki batas yang mirip dengan peradangan atau penyakit periapikal menular. Lesi mungkin sulit untuk dideteksi pada gambaran radiografi jika ada osteoporosis sekunder akibat penyakit ginjal, dan seringkali terdapat scalp erosion dari permukaan endosteal cortex inferior mandibula. Untuk struktur internalnya, tidak ada struktur internal yang terlihat, dan lesi radiolusen. Terkadang pulau dari residual pun yang belum terkena tumor memberikan penampilan baru tulang trabekular di dalam massa. Next. Selanjutnya, efek pada jaringan sekitar. Apabila banyak mineral tulang yang hilang, gigi mungkin tampak terlalu opak. Kemudian tampak resorpsi akar yang tidak teratur pada beberapa kasus. Lamina dura dan folikel gigi impaksi dapat kehilangan kortikasi tulang sekitar seperti yang terlihat pada hiperparatiroidisme. Kanal neurovaskular mandibula kehilangan batas kortikal keseluruhan atau sebagian. Lesi mandibula dapat menyebabkan penipisan batas bawah mandibula atau endosteal scalloping, dan reaksi periosteal jarang terjadi jika ada berbentuk radiopak garis tunggal atau gambaran Sunray. Next.
Untuk diferensial diagnosisnya sendiri, penyakit yang paling mungkin disalahartikan sebagai multiple myeloma yaitu bentuk radiolusen dari metastatik karsinoma. Kemudian severe osteomyelitis mungkin menghasilkan gambaran radiologis yang mirip dengan multiple myeloma. Kemudian simple bone cyst. Kemudian radiolusensi umum pada rahang dapat disebabkan oleh hiperparatiroidisme, tetapi dibedakan berdasarkan pemeriksaan kimia darah yang abnormal. Kemudian Gaucher's disease atau oxalosis dapat menyebabkan perubahan mirip dengan multiple myeloma yang diamati pada dental radiograf. Next. Yang kedua yaitu non-Hodgkin lymphoma, merupakan tumor ganas sel normal yang menetap di sistem limfatik. Sel-sel ini termasuk limfosit pada berbagai tingkat pematangan. Secara umum, limfoma terjadi dalam kelenjar getah bening, namun bagian ekstranodal seperti tulang, kulit, mukosa gastrointestinal, amandel, dan Waldeyer ring bisa terlibat. Next. Selanjutnya itu clinical features dapat terjadi pada semua kelompok umur. Sinus maxillaris, palatum, daerah tonsil, dan tulang dapat menjadi bagian primer atau sekunder penyebaran limfoma. Lesi yang terjadi di luar kelenjar getah bening seperti di kepala dan leher dapat muncul dalam 1 dari 5 kasus. Pasien merasa tidak enak badan, mengalami keringat malam, pruritus, dan penurunan berat badan. Pembengkakan yang tidak nyeri, limfadenopati, dan defisit sensori neural dapat menyertai lesi rahang yang terisolasi. Kemudian lesi dapat menyebabkan rasa sakit dan ulcerasi, dan gigi yang berada di dekat limfoma dapat bergerak dan tulang pendukungnya hilang. Next. Selanjutnya yaitu imaging features untuk lokasinya. Sebagian besar non-Hodgkin lymphoma terletak di kepala dan sebagian besar non-Hodgkin lymphoma di kepala dan leher terjadi di kelenjar getah bening. Non-Hodgkin lymphoma ekstranodal cenderung memengaruhi sinus maxillaris, mandibula posterior, dan daerah maksila. Beberapa kasus berasal dari dalam saluran saraf alveolar inferior. Next. Untuk bentuk dan perifernya, sebagian besar non-Hodgkin lymphoma awalnya mengambil bentuk host bone. Jika lesi ini tidak diobati, mampu menyebabkan kerusakan di atas korteks, kemudian tampak bulat atau multiloculated dan tidak memiliki korteks luar yang jelas. Untuk bordernya ill-defined dan invasif. Terkadang limfoma tampak seperti beberapa area yang mengalami kehancuran dan muncul sebagai ekstensi seperti tumor ganas ke arah bukal atau lingual. Lesi yang terjadi pada sinus maxillaris atau nasofaring memiliki perifer yang halus. Next. Next. Selanjutnya yaitu struktur internal. Struktur internal limfoma hampir selalu seluruhnya radiolusen. Sangat jarang terlihat pembentukan tulang reaktif dan patchy radiopacity mungkin terlihat tetapi langka. Next. Untuk efek pada jaringan sekitar, pada lesi sinus maxillaris, massa jaringan lunak dapat terlihat pada radiografi, baik secara internal di dalam sinus atau eksternal sinus maxillaris. Lesi yang melibatkan mandibula dapat menghancurkan korteks kanal neurovaskular. Tumor ini memiliki kecenderungan untuk tumbuh di ruang ligamen periodontal gigi dewasa. Korteks dari getah gigi yang sedang tumbuh dapat hilang ketika limfoma terletak di papila yang sedang tumbuh, dan bagian gigi yang terlibat dapat bergeser ke arah oklusal dan tereksfoliasi. Reaksi periosteal jarang terjadi, tetapi dapat berupa pembentukan laminated atau spiculated bone. Munculnya pencitraan jaringan lunak dengan MRI telah jelas bahwa tumor ini memiliki kebiasaan tumbuh di sepanjang ruang jaringan lunak atau lapisan lemak dan sepanjang permukaan tulang. Next. Untuk diferensial diagnosisnya, multiple myeloma dan karsinoma metastasis sulit dibedakan dengan non-Hodgkin lymphoma pada rahang. Kemudian Ewing sarcoma atau Langerhans histiocytosis mungkin mampu menghasilkan efek yang sama terjadi pada kelompok usia yang sedikit lebih muda. Osteolytic osteosarcoma dan central squamous cell carcinoma mungkin tidak dapat dibedakan secara radiografi dari non-Hodgkin lymphoma. Kemudian squamous cell carcinoma yang timbul di sinus maxillaris mungkin sulit dibedakan dari limfoma sinus maxillaris. Kemudian lesi lain yang dapat menggeser gigi yang sedang tumbuh ke arah oklusal termasuk leukemia dan Langerhans histiocytosis. Dan diferensiasi dari apical rarefying osteitis mungkin sulit, namun pemeriksaan radiografi dapat mengungkap adanya perbatasan yang infiltratif. Next. Lalu yang ketiga ada Burkitt's lymphoma. Sinonim dari Burkitt's lymphoma sendiri yaitu African Jaw lymphoma.
merupakan limfoma sel B bermutu tinggi yang berbeda dari limfoma sel B lainnya sehubungan dengan gambaran histologis dan perilaku klinisnya. Dua bentuk penyakit yang terpisah telah dijelaskan, yaitu yang pertama ada limfoma Burkitt Afrika endemik dan dua bentuk Amerika. Next. Untuk clinical features-nya, lebih sering terjadi pada laki-laki daripada perempuan. Ciri khas tumor, kecepatan pertumbuhan dengan waktu penggandaan tumor kurang dari 24 jam. Tumor rahang tumbuh dengan cepat menyebabkan kelainan bentuk wajah. Hal ini dapat memblokir saluran hidung, menggeser isi orbita, menyebabkan pembekaan wajah yang parah dan mengikis kulit. Gigi dapat menjadi kendur dengan cepat. Tulang alveolar dapat menjadi besar atau distended. Paresthesia nervus alveolar inferior atau nervus facialis sensoris lainnya sering terjadi. Next. Lalu selanjutnya ada imaging features. Yang pertama untuk lokasinya. Pada kasus Afrika melibatkan satu rahang atau kedua maksila dan mandibula dan mempengaruhi di bagian posterior rahang. Pada kasus Amerika tidak melibatkan tulang wajah tetapi lebih cenderung mengaruhi viscera abdomen dan juga testis. Lalu yang kedua untuk tepi dan bentuk. Lesi multiple radiolucent berbatas tidak jelas dan tidak berkortikasi. Bergabung menjadi radiolucent berbatas tidak jelas yang lebih besar dengan pinggiran melebar. Bentuk tidak spesifik, ekspansi melewati batas kortikal luar yang menyebabkan ekspansi seperti balon dengan penipisan struktur yang berdekatan dengan lesi tulang. Lesi yang berbatasan dengan isi orbita atau sinus maxillaris dapat menunjukkan massa jaringan lunak permukaan halus secara radiologis. Gambar di samping merupakan contoh radiografi panoramik, yaitu area translucis diffuse terlihat pada area premolar mandibula. Next. Yang ketiga, struktur internalnya. Jarang menginduksi produksi tulang reaktif di bagian tengah. Lesi radiolucent hampir nampak pada semua kasus dan sangat radiolucent pada rahang anak-anak. Yang keempat, efek pada jaringan sekitar. Gigi yang erupsi di area tumor akan tergeser. Begitu juga dengan tooth crypts yang akan berkembang. Setelah keterlibatan tumor pada struktur gigi yang berkembang terjadi, perkembangan akar terhenti. Laminadura gigi di daerah tersebut rusak, dan batas kortikal seperti sinus maxillaris, dasar hidung, dinding orbita, dan batas inferior mandibula menipis dan kemudian menjadi rusak. Korteks kanal alveolar inferior hilang, meskipun sulit dilihat pada pasien anak normal. Jika periosteum terlibat, perbatasan mungkin menunjukkan spekulasi sunray, meskipun hal ini jarang terjadi. Kasus yang melibatkan orbit menggantikan isi orbita terlihat baik secara klinis maupun radiologis. Next. Untuk diferensial diagnosisnya, yang pertama ada neuroblastoma metastatik dan tumor Ewing. Dapat menyebabkan perubahan serupa secara klinis dan radiologis. Yang kedua, osteosarkoma osteolitik. Tumbuh dengan cepat dan mungkin tidak dapat dibedakan. Yang ketiga ada kerubisme, memiliki lebih banyak struktur internal dan tumbuh jauh lebih lambat. Lalu yang keempat ada limfoma non-Hodgkin, terjadi pada kelompok usia yang jauh lebih tua. Next. Selanjutnya ada leukemia. Sinonimnya yaitu leukemia myelogenous akut, leukemia limfoblastik akut, leukemia myelogenous kronis, dan leukemia limfositik kronis. Merupakan tumor ganas sel induk hematopoietik. Sel-sel ganas ini menggantikan konstituen sumsum tulang normal dan menyebar ke darah tepi. Sebagian besar kasus leukemia berhubungan dengan kelainan kromosom non-acak. Next. Untuk clinical features-nya, pada pasien leukemia kronis mungkin asimptomatik, tetapi pada pasien leukemia akut umumnya merasa tidak enak badan, lemah, lesu, dan juga nyeri tulang. Mungkin menunjukkan pucat, pendarahan spontan, hepatomegali, splenomegali, limfadenopati, dan juga demam. Gejala oral itu jika ada, gigi goyang, petechiae, ulcerasi, dan juga gingiva membesar. Next. Untuk imaging features-nya, yang pertama di lokasinya sering pada area gigi yang sedang berkembang, sering terlokalisasi di sekitar daerah periapikal gigi, dan juga gambaran osteitis jarang. Untuk tepi dan bentuknya, gambaran radiologis oralnya dapat terlihat secara bilateral sebagai area radiolucent yang tidak jelas. Dengan waktu dan kurangnya perawatan, patchy areas dapat menyatu untuk membentuk area yang lebih besar dari area tulang radiolucent yang tidak jelas, seperti pada gambar di samping. Gigi mungkin tampak menonjol secara mencolok dari tulang osteopenik di sekitarnya. Untuk gambaran A dan B di samping, yaitu radiografi periapikal mandibula kiri menunjukkan area multifokal dan destruksi tulang, dan pelebaran bagian ruang ligamen periodontal yang ditunjukkan pada tanda panah di gambar B, yang merupakan karakteristik infiltrasi
dan mandibula dengan leukemia. Next. Lalu yang ketiga untuk struktur internalnya, radiolusensi yang tidak rata dan radiolusensi umum pada tulang. Tulang granular Dipercepat ya. Ini waktunya iya. mau habis belum Baik, diskusinya. dokter. Untuk struktur internalnya, radiolusensi yang tidak rata dan radiolusensi umum pada tulang. Lesi ini biasa disebut sebagai kloroma dan jarang terjadi pada rahang. Lalu untuk efek pada jaringan sekitar tidak menyebabkan perluasan tulang. Gigi yang tumbuh bisa bergeser ke arah oklusal seperti pada gambar di samping. Lamina dura dan garis cortical follicle dapat hilang dan juga jika lesi mengaruhi struktur periodontal, tulang kristal dapat hilang. Next. Untuk diferensial diagnosisnya ada satu yang pertama limfoma atau neuroblastoma dan juga gangguan metabolisme dapat dipertimbangkan dalam kasus-kasus di mana penipisan tulang secara umum terlihat. Next. Sekian untuk materi dari kelompok kami. Sebelum menuju kasus, apakah ada pertanyaan? Mungkin langsung kasus saja ya. Waktunya nggak nutut. Baik, Ya, dokter. silakan. Untuk kasus pertama, seorang wanita 29 tahun dirujuk ke Departemen Bedah Mulut untuk memeriksakan luka bekas pencabutan gigi geraham kanan sekitar 1,5 bulan lalu yang tidak sembuh. Nyeri semenjak 8 hari setelah pencabutan gigi hingga saat ini. Giginya bekas luka pencabutan tersebut goyang dan juga pasien mengeluhkan pendarahan pada area bekas cabut gigi yang hilang timbul. Pemeriksaan intraoral tampak sebuah ulcer, kemerahan, dan odem pada regio 46 dan pemeriksaan radio panoramik menunjukkan adanya suatu kelainan pada regio tersebut. Sebutkan interpretasi radiodiagnosis dan diferensial diagnosis yang tepat untuk kelainan pada regio tersebut. Next. Untuk interpretasi regio 46, lokasi pada regio 46, tepi dan bentuk yaitu diffuse, tepi halus, struktur internal radiolucent, pada regio 46 tampak radiolucent karena lesi tidak memiliki kemampuan untuk membentuk tulang. Efek pada jaringan sekitar yaitu hilangnya lamina dura, destruksi tulang alveolar dan kanal mandibula. Untuk radiodiagnosisnya yaitu karsinoma sel squamosa yang berasal dari jaringan lunak. Dan sedangkan diferensial diagnosisnya yaitu osteomyelitis. Untuk kasus pertama, apakah ada pertanyaan? Ya, coba ada pertanyaan? Silakan yang bertanya. Yuk, tidak dapat nilai nanti kawannya. Ayo silakan tanya dulu. Permisi dokter, saya mau izin Ya. bertanya. Saya Dinda dengan yang 101 dari kelompok 2, izin bertanya, mengapa kelompok kalian memilih diferensial diagnosisnya osteomyelitis? Terima kasih. Ya. Silakan. Ya, silakan jawab. Izin mencoba menjawab, dokter. Kalau menurut kelompok kami, mengapa kami memilih osteomyelitis? Salah satunya karena gambaran yang mirip pada osteomyelitis yang mode appearance itu, dokter.
Oke. Eh, di sini apa namanya untuk apa namanya batas ya, tapi halus tapi diffuse ini agak bertolak belakang ya. Tapi kalau hard diffuse kan tidak ada, kita bisa lihat topinya. Ya, memang kebanyakan apa namanya ketika si siapa namanya Malik Tansi atau kanker tuh dia sudah melakukan invasi, dia memang tapi apa batasnya diffuse. Tapi di sini ada tepi yang masih batasnya jelas ya di sini. Atau kalau kalian lihat di textbook itu uh, ada radius yang mengelilingi itu batasnya ada yang masih jelas ya. Di sini memang ada yang uh, di sisi mediannya itu masih jelas, sama di bagian apa namanya bawahnya itu ya itu jelas. Ya mungkin bisa disesuaikan ya. Jadi memang kalau secara teori seperti itu, tapi secara gambar radiograf yang kalian dapatkan di sini batasnya masih jelas. Ya. Kemudian memang ada DDD dengan osteomyelitis ya, tapi beda dengan motitan ya. Sifatnya osteomyelitis juga sama-sama dia rusak tulang ya. Ada tulang yang terisopsi ya, tepatnya terisopsi atau osteomyelitis itu. Yang memang dididikkan cuman memang tidak ini susah ya memang kalau karsinoma ini didinya, sehingga memang perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. Jadi kalau kalian curiga di sini ada keganasan itu biasanya kalian sebutkan ciri-cirinya, interpretasinya ya. Kemudian kalian konsulkan untuk pemeriksaan lebih lanjut gitu. Ya, memang ini kasusnya squamous cell karsinoma. Ya, intinya dimiliki seperti tidak masalah. Kalau dari saya sih itu ya, dari tepi bentuknya, tepi internalnya, kemudian jaringan sekitar ada tulang alveolar yang destruksi ya di bagian regio tersebut. Oke, next case. Ada lagi? Ya, kasus selanjutnya. Sudah mau jam 12. Kasus selanjutnya yaitu seorang penderita anak-anak usia 13 tahun datang bersama ibunya ke RSGMP Unair. Keluhan adanya pembengkakan tulang, pembengkakan yang terjadi sangat cepat, kurang lebih 3 minggu di pipi kanan bawah. Pipi sebelah kanan tampak membesar, keras, terasa nyeri hebat, dan pada waktu diraba, pasien mengalami parestesia. Keadaan umum pasien tampak lemah dan pucat. Nafsu makan menurun drastis, pasien sudah membawa foto panoramik dan tampak gambaran seperti gambar di atas. Next. Untuk interpretasi regio 43-48, lokasinya pada regio rahang bawah kanan, batasnya berbatas tidak jelas, struktur internalnya tambah gambaran radiopak dengan pola spikula, efek pada jaringan sekitar, lesi mandibula merusak korteks kanal, neurovaskular, dan lamina dura gigi regio 43-37. Untuk radio diagnosisnya osteosarkoma, untuk diferensial diagnosisnya tumor metastatis. Ya, ada pertanyaan untuk yang ini? Ayo, silakan tanya satu pertanyaan aja. Ayo, ya dapat nilai ini, kasihan nanti kelompoknya tumor ganas dapat nilai diskusinya. Cuma satu yang nanya. Ayo.
Ayo tanya. Gimana kelompok tumor ganas ini nilainya kurang loh nanti. Kalau kamu udah ada yang tanya teman. Ayo disuruh nanya temannya. Saya izin bertanya, dokter. Ya, Saya Nurfaida Faidal, NIM 103 dari kelompok 2. 163 ya. Iya, dokter. Oke. Izin bertanya, kenapa di kasus 3 ini different diagnosisnya memilih tumor metastasis? Pertanyaannya sama. Ya, silakan jawab. Ayo jawab. Izin menjawab, kami mengambil diferensial diagnosisnya tumor metastasis karena tadi ada tampak tulang baru periosteal spicula, dokter. Terima Ya, kasih. ya di sini spikula tip modelnya gimana, Mbak? Yang memiliki bentuk seperti duri yang tajam begitu, dok. Sebenarnya si teorinya kan sudah terlihat ya, ini seperti apa? Spikula seperti apa biasanya? Biasanya yang sering disebut adalah sunray ya, sunray appearance, sunray spicules ya, sunray ya, ya untuk kasus osteosarkoma ini ya. Terus lokasinya ini disebutkan legioma bawah kanan bagian apa ya? Bawah kanan ini kan banyak orang bawah, ada bagian body, angulus atau apa ya, disebutkan spesifik bagian mana. Ini bagian mana ini? Mulai dari mana dia? Masa regio 48 tok, padahal itu sampai atas. Ya, regio mana? Izin menjawab dokter, mungkin dari regio badi mandibula sampai ramus mandibula. Ya, dari simfisis ini ya. Depan sudah kok ini ya, simfisis. Kemudian apa namanya? Ini ada internalnya nggak hanya radiopak ya. Di sini ada radiolusennya, jadi ada yang mix ya. Kemudian di sini juga efek jaringan sekitarnya ada resorpsi ya, eksternal. Coba sebutkan ada yang resorpsi eksternal di situ ya. Oke, tambahannya ya, itu tambahannya tadi ya. Pola sunray-nya itu ya. Sunray appearance boleh, sunray apical boleh. Oke, kira itu tambahan dari saya. Oke, waktunya udah habis ya. Jadi kalau ada pertanyaan lagi boleh di WA atau titip untuk pertemuan selanjutnya. Oke, saya kira cukup dari saya prosedur kelompok tumor ganas. Ya, mohon maaf ya kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, terima kasih dokter. Oke.